Saya yakin Anda tidak asing dengan baterai. Baterai adalah penyimpan daya yang sering kita gunakan pada sebuah perangkat portable. Baterai berasal dari bahan kimia yang diubah menjadi energi listrik. Dengan adanya baterai tentu saja sangat membantu penggunaan perangkat portable. Karena perangkat portable yang sering kita temui saat ini seperti senter, remote, laptop, smartphone, dan bahkan kendaraan listrik tentu membutuhkan baterai sebagai penyimpan daya. Baterai yang sering kita temui memiliki berbagai macam jenis. Setiap jenis baterai memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Berdasarkan bahan, kemampuan, dan kegunaannya, baterai hanya ada dua jenis, yaitu baterai sekali pakai dan baterai yang bisa diisi ulang. Dari kedua jenis baterai tersebut, terdapat lagi berbagai macam baterai dengan bahan, ketahanan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Berikut ini macam-macam baterai sekali pakai. Baterai zinc karbon. Baterai zinc karbon atau disebut juga baterai heavy duty ini merupakan jenis baterai yang paling murah dan daya tahannya yang paling rendah. Baterai zinc karbon terdiri dari bagian negatif yang menjadi pembungkus baterai yang terbuat dari seng dan bagian positifnya terbuat dari karbon. Baterai ini memiliki berbagai ukuran yaitu A1, A2, A3 dengan voltase 1,5 volt. Ada juga yang berbentuk kotak dengan voltase 9 volt. Baterai ini masih sering kita temui pada remote TV dan mainan anak-anak dan perangkat portable lainnya. Baterai alkalin. Jika dibandingkan dengan baterai zinc karbon, baterai alkalin jauh lebih tahan lama. Tentu saja harganya juga lebih mahal. Voltase yang sama dengan baterai zinc karbon tetapi mempunyai daya yang lebih besar. Nama alkalin sendiri diambil dari alkali yang merupakan bahan baterai tersebut yaitu elektrolit potasium hydroxide. Baterai ini juga masih banyak digunakan pada perangkat elektronik portable saat ini. Baterai lithium. Baterai lithium mempunyai daya yang paling kuat di antara baterai sekali pakai lainnya. Dapat bertahan hingga 10 tahun dan bekerja pada suhu yang rendah. Voltase baterai ini sebesar 3 volt. Baterai lithium ini umumnya berbentuk seperti uang logam dan sering juga disebut baterai koin. Karena ketahanannya sering digunakan pada memori backup komputer dan juga jam tangan. Baterai silver oxide. Baterai silver oxide adalah jenis baterai yang mahal. Ini disebabkan karena mahalnya harga perak atau silver. Bentuknya kecil dan ringan dan dapat menghasilkan energi yang tinggi. Baterai ini bisa kita temui pada jam tangan dan banyak juga pada perangkat militer. Baterai zinc air cell. Baterai ini merupakan baterai standar yang digunakan pada alat bantu dengar. Dengan voltase 1,45 volt dan daya tahan yang lama, baterai ini hanya memiliki anoda dan katodanya memanfaatkan udara di sekitar. Itulah macam-macam baterai sekali pakai. Sekarang kita beralih ke berbagai macam baterai yang bisa diisi ulang atau rechargeable battery. Baterai alkalin rechargeable. Baterai ini adalah yang paling murah di antara semua baterai jenis rechargeable lainnya. Siklus pengisian baterai ini hanya sekitar 25-30 kali. Setelah siklus habis, maka kemampuan baterai akan menurun. Kemampuan baterai alkalin isi ulang ini adalah yang paling rendah di antara baterai isi ulang lainnya. Baterai NECD atau nikel cadmium. Baterai elektrolit nikel oxide, hydroxide, dan metal cadmium merupakan baterai yang kuat untuk jenis rechargeable. Kekurangan baterai ini yaitu dayanya yang cepat habis. Proses pengisian juga memakan waktu yang cukup lama.
Bahkan ketika tidak digunakan, listrik yang tersimpan akan berkurang setiap bulannya. Baterai jenis ini juga mengandung racun yang membahayakan manusia. Karena sangat berisiko, sekarang baterai NCD sudah dilarang untuk digunakan. Baterai NiMH atau Nickel Metal Hydride. Kapasitas daya baterai ini lebih tinggi dibandingkan dengan baterai NCD. Tidak mengandung racun, tapi masih ada zat lain yang lumayan berbahaya jika tidak dibuang dengan benar. Baterai ini masih banyak digunakan pada radio komunikasi dan mainan remote control. Baterai Li-ion atau lithium ion mempunyai daya tahan dan kapasitas lebih tinggi. Selain itu, tingkat penurunan daya saat tidak digunakan juga lebih rendah. Lebih ramah lingkungan walaupun masih ada zat berbahaya untuk manusia. Voltase satuannya adalah 3,7 volt dan pilihan kapasitas arus sesuai kebutuhan. Baterai Li-ion banyak sekali dipakai pada perangkat yang sering kita jumpai seperti smartphone, laptop, kamera, dan bahkan kendaraan listrik. Baterai LiPo atau lithium polymer. Dibandingkan dengan Li-ion, baterai LiPo memiliki daya tahan jauh lebih baik. Voltase satuan baterai ini sebesar 3,7 volt. Pada spesifikasi tertentu, baterai ini dapat melepas arus konstan yang cukup tinggi. Bahan baterai ini terbuat dari senyawa polimer dan bentuknya bisa dibuat dengan fleksibel. Hanya saja, baterai ini lebih mahal sesuai seberapa besar kapasitas dan pelepasan arus dayanya. Beberapa perangkat portable seperti smartphone ataupun mainan saat ini menggunakan baterai LiPo. Baterai lead acid. Biasanya baterai ini disebut acu atau aki. Baterai ini menggunakan cairan asam sulfat sebagai reaksi kimianya. Voltase satuannya yaitu 12 volt. Karena bentuknya besar dan berat, baterai ini tidak digunakan pada perangkat portable tetapi hanya digunakan pada UPS, kendaraan, dan juga banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai penyimpan daya. Baterai LiFePO 4 atau lithium iron phosphate. Baterai LiFePO 4 adalah jenis baterai lithium ion yang diperbarui. Gunakan lithium besi fosfat sebagai bahan katoda, elektroda karbon grafit dengan lapisan logam sebagai anoda. Voltase satuannya adalah 3,2 volt. Baterai ini lebih terjangkau dikarenakan biaya produksi yang lebih rendah dari baterai lainnya. Keunggulan baterai ini adalah keamanan yang tinggi, ramah lingkungan, dan masa pakai siklus panjang hingga 10.000 kali pengisian ulang. Sebagai perbandingan, lithium ion hanya mempunyai siklus pengisian ulang kurang lebih 1000 kali. Saat ini, baterai LiFePO 4 banyak digunakan untuk UPS, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan beberapa kendaraan listrik. Itulah jenis-jenis baterai yang kita ketahui saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, tentu saja akan terlahir baterai jenis baru yang mempunyai kemampuan dan daya tahan jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan mempelajari tentang jenis-jenis baterai. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa pada video selanjutnya.